ya keberhasilan At-Taqwa sampai saat ini itu ya, karena kerja tim ya. Iya. Ya, itu bukan kerja seseorang, bukan karena saya, tapi kerja tim saya. Dan saya juga mau menanamkan bahwa kita nggak boleh melupakan orang-orang yang berjasa di masjid kita ini ya. Kalau saya bagi periode mah ya, ini ada berapa periode gitu kan. Periode yang pertama tentunya orang tua saya ya, selaku yang tadi ahli waris. Memang orang tua saya itu ya memang betul-betul mengurus masjid ini. Waktu itu dia sendiri ya, tapi mungkin ada beberapa teman, dan saya ingat dia karena dia guru ya, saya mengajak murid-murid yang bagus tuh. Dulu sama tuh Pak, mencari dananya tuh. Kalau dulu beras tuh dia, keliling-keliling beras. Nah ya terus setelah itu generasi saya, terus ada juga yang berjasa itu Pak Prodo, ada apa namanya Pak Fadlan, Pak Ahmad, ya, terus beberapa tokoh-tokoh dari perumahan Depok Mulia juga banyak ya, Pak Aditya, ada Pak Bambang, ada Pak Samsi yang mensupport masjid ini. Nah kalau sekarang ini timnya alhamdulillah makin kemarin kan semakin banyak juga. Ya di sini ada Pak Suwandi, ketua DKM ya, di sini ada Pak Rahmat yang luar biasa standby di masjid. Ya ada juga Ustadz Mahfud, ada Pak Asis, Pak Arman, Pak Rino, nama tokoh-tokoh ya yang memajukan bersama-sama tentunya masjid ini. Ya mungkin ada juga yang saya tidak sebutkan, saya lupa ya. Yang itu yang kita tidak pernah melupakan tokoh-tokoh itu ya. Mudah-mudahan ya sebagian sudah almarhum dan menjadi pahala beliau gitu. Amin. Ya. Dan kita bicara visi misi, memang At-Taqwa ini adalah saya ini kan sebagai masjid berkemajuan. Berkemajuan. Kita punya visi ini kalau disingkat tuh idaman. Apa itu? Ya, jadi Masjid At-Taqwa adalah masjid idaman. Idaman itu singkatnya dari pertama inovatif. Ya, masjid yang damai, masjid yang makmur dan mandiri. Ya. Inovatif itu artinya kita selalu membuat hal-hal yang baru. Ya, demi ini ya, demi kemajuan masjid ini. Bagaimana masjid ini supaya menjadi masjid yang enak orang beribadah tenang gitu kan, terus juga orang mengamanahkan ya dananya untuk kita salurkan gitu kan ya, jadi terasa gitu kan bahwa apa yang dia titipkan ke kita itu terasa memang terbukti ada hasilnya lah gitu di masyarakat ya. Terus yang kedua adalah damai. Nah ini damai ini kenapa saya canangkan, karena banyak pengurus-pengurus yang konflik gitu kan. Kita di sini sangat meminimalisir lah ya konflik ya, jangan. Nah betul, nyaman ya. Memang kuncinya ya kepercayaan ya, saling percaya gitu kan di antara ini. Itu yang saya ingin wujudkan gitu kan. Selanjutnya adalah makmur ya. Masjid ini harus makmur dan kegiatannya dan segala macamnya, dan juga mandiri ya. Nah di sini kita punya misi dari At-Taqwa ini adalah satu, menyelenggarakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya kalau di Muhammadiyah kan tentunya ada keputusan tarjih ya. Nah ini yang kita ikut tarjih ya. Yang kedua, mengelola masjid dengan inovasi kekinian, melayani jamaah dengan penuh keikhlasan, menerapkan amalan nyata untuk kemaslahatan, dan melaksanakan kebijakan persyarikatan. Ya, jadi kita karena memang Masjid At-Taqwa ini di bawah binaan naungan Muhammadiyah. Nah, kalau kita sudah jelas tuh ya bahwa kita mengikuti kebijakan-kebijakan dari persyarikatan. Nah, tujuannya adalah Masjid At-Taqwa ini menjadi masjid yang makmur memakmurkan. Nah, itu makmur memakmurkan itu ya. Nah, untuk program-programnya kita kebetulan kan memang di masjid kita ini ada keuangan kita ini dikelola oleh Lajismu ya. Lajismu itu kan lembaga amil zakat, infak, sedekah punya Muhammadiyah. Alhamdulillah kita di sini sudah menjadi kantor layanan. Ya, kantor layanan Lajismu. Jadi seluruh keuangan itu memang dikelola oleh Lajismu. Ya. Terus yang kedua, kita Lajismu ini mempunyai 4 program yang akhirnya menjadi program masjid. Ya, yang pertama adalah program Masjidmu Makmur namanya. Makmur. Nah, ini program ini adalah menciptakan bagaimana masjid ini menjadi makmur, menjadi masjid yang representatif, yang orang nyaman beribadah gitu kan. Ya, alhamdulillah program kita ini sudah berjalan ya, diantaranya kita pengadaan AC, penggantian karpet, terus merapikan bangunan. Ya, juga nanti kita kepada bagaimana guru-guru kita bisa kita perhatikan gitu kan, dari itu seperti itu ya. Yang kedua adalah program beras untuk duafa. Nah, ini sudah berjalan. Nah, setiap bulan kita sudah memberikan kurang lebih sekitar
25 duafa yang kita santuni. Ya, kita berikan beras dan juga minyak ya. Dan juga di program orang lain kalau ada ini donasi-donasi lain kita berikan. Karena kita memang sudah punya ini ya, listnya nih. Hasil survei gitu ya, menerimanya. Jadi insya Allah tepat sasaran gitu. Itu beras untuk duafa. Yang ketiga adanya layanan husnul khotimah. Layanan husnul khotimah itu yaitu layanan janaiz ya. Kita di sini ada tim penyelenggara jenazah. Dan kalau yang meninggal itu memang duafa, itu betul-betul kita bantu. Ya, buat semuanya ya. Karena memang ternyata orang meninggal itu biayanya nggak sedikit. Ya, penguburan segala macam dan kita udah siap itu. Kita ada namanya layanan husnul khotimah yang alhamdulillah juga donasinya, donaturnya sudah ada yang tetap gitu ya. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah program pendidikan. Nah, kita memberikan bantuan pendidikan kepada duafa ya atau orang-orang membutuhkan untuk melanjutkan sekolah. Ya, seperti kemarin kita ada anak yatim yang dia putus sekolah. Ya, akhirnya kita masukkan lagi nih. Semua biayanya kita cover. Itu untuk ya tentunya dengan perjanjian dulu dia. Pertama belajarnya harus serius, harus mau, baru kita biayakan. Insya Allah ke depannya kita akan juga mungkin akan kita biayai yang ke tingkat-tingkat universitas gitu kan. Biar juga nanti menjadi kader-kader di masjid kita gitu ya. Karena terus terang kita juga mencontoh ada masjid yang seperti itu. Ya ternyata ya akhirnya tidak kehilangan kader tuh. Bisa gunakan. Nah itu program-programnya. Kalau yang lainnya program pengajian ya dakwahnya itu kita ada pengajian sispa, studi Islam Sabtu pagi. Yang alhamdulillah jamaahnya semakin bertambah. Nah, karena kita tampilkan ya penceramah-penceramah yang inilah yang luar biasa kompetennya. Terus ada pengajian Rabu malam Kamis. Ya itu ya subah Bapak. Terus kita juga ada tahsin. Ya, terus ada ini pembinaan imam, ada imam-imam di sini juga kita ini. Ada ya bacanya ada yang mengevaluasi nih. Makanya di sini imam-imam kita tampilkan yang imam-imam yang terbina lah, yang terbaik gitu kan bacaannya. Ada program itu. Terus juga ada tahsin ibu-ibu ya, kita selenggarakan juga. Terus nah di sini ada uniknya gini Mas. Kalau di tempat lain mungkin ada kegiatan duitnya kurang gitu ya, mohon maaf nih ya. Kalau di sini ada dananya, pesertanya yang kurang. Pesertanya justru kurang. Iya. Pesertanya iya. Kita pemirsa kalau butuh pengayaan untuk siraman rohani bisa kita di Asmawi PJ ini Pak. Jadi dananya ada, pesertanya kurang gitu. Karena kita itu. Ya alhamdulillah tadi dengan program-program sebenarnya kita banyak inovasi yang ini, yang pendanaan juga ya. Ya, kita ada masuk di sini ada sedekah minak jelantah itu. Ya, ternyata luar biasa juga tuh. Jadi kita kan ada program di sini namanya sayur gratis. Jadi setiap sebulan sekali ada pengajian, pulangnya bawa sayur gratis. Nah, tapi si yang mulai program ini yang dapat sayur gratis mudah-mudahan bisa berdonasi minyak jelantah. Nah, dia ngumpulin minyak. Nah, timba balik di Kupas ini. Nah, minyaknya kita jual ternyata itu juga luar biasa gitu. Ya, terus dalam bidang ekonomi kita sudah ini ya memberdayakan UMKM dan juga kita sudah punya ini juga warung At-Taqwa nih. Nah, ada kita punya warung At-Taqwa. Ya mudah-mudahan ini ya kita mengutamakan jamaah kita lah. Bisa berbelanja di warung kita. Ya tentunya kan ada keuntungan juga untuk ke masjid juga semuanya. Seperti nah itu juga UMKM kan juga ada sewa-sewa ya. Itu juga semuanya untuk masjid ya. Alhamdulillah sih. Ya At-Taqwa banyak inovasi-inovasi untuk pendanaan juga gitu. Seperti itu. Iya. Terakhir apa harapan Bapak sebagai pengurus masjid ini sehingga tadi kan saya lihat programnya luar biasa. Terus kemudian dari sisi kaderisasi juga berjalan. Ada pembinaan-pembinaan. Betul. Iya. Ya harapan saya ya seperti visi tadi. Masjid ini menjadi masjid idaman. Iya, masjid idaman. Jadi ya tentunya kita kan masjid itu tidak hanya untuk ini ya beribadah saja. Yang pertama beribadah yang pokok ya. Ya kita menginginkan masjid ini orang nyaman beribadah ya. Walaupun sekali lagi masjid ini adalah untuk masjid semua kalangan. Ya kita tidak mengusulkan masjid Muhammadiyah hanya untuk Muhammad tidak. Ya kita melayani seluruh jamaah lah ya dari mana. Kita tidak dalam lain itu kita tidak mengenal itu ya. Kalau Muhammadiyah kan hanya organisasi yang mengelolanya. Ya seperti itu. Jadi masjid untuk semua kalangan bisa beribadah di sini dengan nyaman, bisa tenang. Itu. Tentu kita menyiapkan masjid yang bersih, masjid yang ya orang nyaman lah masuk At-Taqwa sini ya. Kita siapkan
makanan, kan sih ada ya kopi-kopi, makan segala macam kita siapkan gitu. Jadi harapan ya At-Taqwa ini tidak hanya menyiapkan itu saja untuk ibadah saja, tapi semua juga. Jadi dengan keberadaan masjid ini, dengan At-Taqwa ini, ya kita berharap terasa di masyarakat itu. Iya, kehadiran masjid ini gitu loh. Jadi kita ingin ada orang punya masalah, dia datang ke masjid, selesai. Nah, tapi itu kan bertahap ya, bertahap. Kita dari program-program yang kecil dulu lah, seperti itu. Karena yang kita bangun di sini juga trust, kepercayaan ya, kepercayaan orang kepada At-Taqwa gitu kan. Insya Allah kalau orang udah percaya dengan program-program kita segala macam, ya mudah-mudahan orang banyak memberikan amanah kepada kita. Nah, amanahnya semakin besar, itu harapan kita yang kita bangun seperti itu. Terakhir nih Pak Haji, terakhir saya lihat di sini kan banyak kita. Bisa jelasin apa aja luar biasa. Oh iya. Ya, ini adalah yang pertama program ini ya, bahwa masjid kita ini di bawah ranting Muhammadiyah ya. Kita ada resmi surat dari pimpinan pusat, dari pimpinan daerah ya, tentunya ke pusat. Nah, kalau prestasi ini alhamdulillah. Pertama kita ranting Muhammadiyah ini menjadi ranting terbaik sekota Depok ya di tahun ini. Ya walaupun kita akui lah banyak ranting-ranting yang hebat dan juga masjid-masjid yang hebat, ya tapi ini kan pengakuan dari daerah ya. Yang kedua adalah Masjid At-Taqwa adalah masjid terbaik pertama ya. Masjid Muhammadiyah terbaik sekota Depok. Ya, terus ini adalah sertifikat penghargaan Masjid At-Taqwa juara 1 ini. Karena kegiatannya kan harus dia posting nih. Nah, kita juara 1 tuh. Di postingnya ini yang Ramadan ya. Yang Ramadan kemarin. Nah, yang lainnya adalah piagam penghargaan untuk Masjid At-Taqwa sebagai pengelola dana terbesar. Ya, yang ketiga tapi ya. KL Masjid At-Taqwa mengelola dana atau menerima kemarin dana amanah-amanah ini yang cukup besar dari dari masyarakat tentunya. Kurang lebih sekitar 200 jutaan lah. Kita kemarin Ramadan tuh mendapatkan. Ya, yang kita dapat penghargaan ini. Ya, sebenarnya kita akui untuk masjid terbaik masih banyak sih ya, masjid Muhammadiyah yang mungkin lebih baik ini, tapi ini pengakuan dari daerah yang kita terima yang tentunya menjadi motivasi kita untuk lebih maju lagi. Betul. Dan juga jadi inspirasi buat masjid-masjid lain supaya mengikuti yang baik lah dari At-Taqwa. Betul. Yang pasti kita ingin menjadi masjid berkemajuan, menjadi masjid idaman. Berkemajuan dan masjid idaman. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Haji atas mengenalkan masjid ini ke pemirsa di Kubah Nusantara. Semoga kita juga mengundang untuk pemirsa maupun para jamaah yang lewat di Jalan Asmawi Beci Kota Depok untuk mampir silakan di sini, terus kemudian mencicipi UMKM. Nah, silakan. Ikut kajian juga di sini. Iya, kajian. Ya, silakan. Baik. Kita terbuka untuk umum. Baik, terima kasih dan selalu stay tune di Kubah Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ya,